Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma dari kelompok 11 dan rekanita saya yang bernama Lutfia Nur Amala. Di sini kami akan mempresentasikan himpunan terbuka dan himpunan tertutup pada mata kuliah analitis real. Nah, di sini himpunan terbuka dan tertutup, cara membedakannya, ini ada contoh intuitif sederhana. Himpunan terbuka pada himpunan bilangan real adalah interval terbuka, ditandai dengan kurung tutup kurung biasa. Nah, untuk himpunan tertutup, di sini ditandai dengan tutup kurung siku A, B. Nah, AB di sini adalah elemen R. Sedangkan interval buka kurung A, buka kurung siku dikatakan tidak terbuka dan tidak pula tertutup. Karena dia memakai buka kurung sebelah dan buka kurung siku sebelah. Nah, untuk sifat-sifat himpunan, menurut definisi 4.15, 1, ini adalah persekitaran. 2, titik interior, ketiga himpunan terbuka, 4 titik eksterior, dan titik perbatasan. 5, titik limit atau titik akumulasi, 6, titik terasing, 7, himpunan turunan, 8, himpunan tertutup, 9, penutup suatu himpunan. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang persekitaran atau neighborhood. Nah, persekitaran epsilon di sini dari titik x0 ditulis dengan p epsilon buka dalam kurung x0 ditulis dengan p epsilon dalam kurung x0 atau p dalam kurung x0, epsilon. Dinyatakan di sini adalah sebuah himpunan titik X sedemikian sehingga jaraknya dari titik X0 kurang dari epsilon. Nah, maka kita ditulis dengan nilai mutlak X0 dikurangi dengan X, kurang dari epsilon. Nah, persekitaran bocor P di sini adalah dalam kurung P dalam kurung X0, epsilon. Dari titik X0, elemen dari H adalah himpunan titik-titik X sedemikian sehingga 0 kurang dari nilai mutlak X0 kurang dari X kurang dari epsilon. Dengan kata lain, titik X0 tidak termasuk unsur persekitaran itu. Nah, untuk coba kita lihat pada gambarnya ini. Nah, di sini dalam garis bilangan, persekitaran ini berupa interval terbuka. Pusat X0 jari-jari pada epsilon. Dalam bidang berupa bidang lingkaran, pusat X0 di sini X0 jari-jari epsilon. Nah, ini kan ada epsilon di sini, ditandai dengan jari-jari. Dan dalam ruangan berupa bola berpusat dari X0, jari-jari E, epsilon, dan lihatlah gambar ini. Ini di sini, jari-jari pada epsilon. Selanjutnya, yang kedua adalah titik interior. Sebuah titik X0, elemen dari H, dikatakan titik
eksterior dari H jika terdapat sebuah epsilon lebih dari 0. Sedemikian, sehingga persekitaran P epsilon dalam kurung X0 termuat dalam H. Maka dalam kurung P epsilon buka kurung X0 tutup kurung gabungan himpunan dari H. Himpunan semua titik interior dari H disebut interior H dan dinyatakan dengan H pangkat 0. Untuk selanjutnya adalah himpunan terbuka. Himpunan H dikatakan terbuka jika semua titik X elemen dari H merupakan titik interior dari H. Contoh 4.14. 1. Interval terbuka atau ditandai dengan tutup kurung biasa A, B dalam kurung adalah himpunan terbuka. Nah, di sini di dalam kurung ada 2L. Sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung X, Y tutup kurung, di mana X pangkat 2 plus Y pangkat 2 kurang dari R, R lebih dari 0. Tutup kurung kurawal adalah himpunan terbuka karena dia menggunakan buka kurung tutup kurung biasa. Diisi L adalah bidang lingkaran tidak termasuk keliling lingkaran. Dan ketiga interval buka kurung A, B tutup kurung siku adalah interval tidak terbuka. Nah, karena dia menggunakan tutup kurung siku. Di sini yang keempat, ini adalah buka kurung 4, tutup kurung L1, buka kurung kurawal, buka kurung X, Y, tutup kurung, di mana X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R, R lebih dari 0, tutup kurawal adalah himpunan tidak terbuka karena dia menggunakan kurung siku. Nah, untuk melihat gambarnya pada contoh itu, kelihatan ya? Di mana X0 titik interior dari H, W0 titik perbatasan dari H, dan titik X Z0 titik eksterior dari H. Nggak kelihatan. Oke, untuk selanjutnya adalah titik eksterior dan titik perbatasan. Di mana titik X0 disebut titik interior dari himpunan H jika setiap persekitaran P epsilon dalam kurung X0 dari H hanya memuat titik-titik dari H komplement atau dalam kurung komplement H, S, kurangi H. Dengan kata lain, P epsilon dalam kurung X0 gabungan dari himpun H komplement. Jika setiap persekitaran P epsilon dalam kurung X0 memuat titik-titik di H dan juga titik-titik di H komplement, maka titik X0 disebut titik perbatasan dari H. Jadi kalau memuat di titik H dan juga titik H komplement, maka disebut dengan perbatasan di H. Nah, himpunan semua titik eksterior dan H disebut eksterior dan ditandakan dengan H komplement.
Jadi, titik eksteriornya kita ditandakan dengan H komplement. Himpunan semua titik perbatasan dari H disebut perbatasan H dan ditandakan dengan H pangkat B. Yang kelima, ada titik limit atau titik akumulasi, di mana titik eksternal elemen dari R disebut titik limit dari H atau titik akumulasi dari H. Jika setiap persekitaran bocor dari X0 setiap titik-titik dari H. Yang keenam adalah titik terasing. Titik X0 disebut titik terasing dari himpunan H atau titik akumulasi dari H jika setiap persekitaran bocor dari X0 memuat titik-titik dari H. Untuk yang keenam adalah titik terasing. Titik X0 disebut titik terasing dari himpunan H jika X0 elemen H, tetapi X0 bukan titik limit dari H. Jadi kalau bukan titik limit dari H itu bisa disebut dengan titik terasing. Yang nomor 7 adalah himpunan turunan. Himpunan semua titik limit dari sebuah himpunan H disebut himpunan turunan dari H dan ditulis dengan H komplement. Yang kedelapan, himpunan tertutup. Jika suatu himpunan dikatakan himpunan tertutup, jika himpunan itu memuat semua titik limitnya. Yang kesembilan, penutup suatu himpunan. Himpunan yang terdiri dari himpunan H bersama-sama dengan himpunan semua titik limitnya H komplement, yakni H gabungan dari H komplement disebut penutup dari H dan ditandakan dengan H komplement teori himpunan. Jadi H komplement teori himpunan sama dengan H gabungan dari H komplement. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita saya, Mbak Lutfia Nur Amala. Oke, sebelum dilanjut, ini tadi sudah tampil ya ini. Punya saya di sini muter-muter terus. Yang lainnya gimana? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Udah. Berarti sinyal saya di sini. Ya udah dilanjut saja untuk selanjutnya penjelasannya. Ya, Pak. Teorema 4.14. Komplement dari himpunan tertutup adalah terbuka, dan komplement dari himpunan terbuka adalah tertutup. Jika H adalah suatu himpunan, maka komplement H sama dengan S min H. S himpunan semesta adalah komplement dari H. Untuk membuktikan bahwa suatu himpunan adalah terbuka, kita mengambil sembarang untuk unsur X di himpunan itu. Kemudian kita tunjukkan ada epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga persekitaran P epsilon X0 himpunan bagian H. Sementara untuk membuktikan bahwa suatu himpunan adalah tertutup, kita harus membuktikan semua titik limitnya termuat dalam himpunan tersebut. Terdapat buktinya nomor 1, H terbuka. Jika H terbuka, maka H tertutup. Ambil sembarang titik limit X elemen H, karena H terbuka, maka terdapatlah persekitaran P epsilon X himpunan bagian H. Jadi,
X bukan titik limit dari komplemen H. Kontradiksi ini menunjukkan pengandaian itu salah. Jika X elemen komplemen H, karena X telah diambil sembarang, maka komplemen H memuat semua titik limitnya. Dengan kata lain, komplemen H adalah tertutup. Nomor 2, jika H tertutup, maka komplemen H adalah terbuka. Ambil sembarang titik X elemen komplemen H, jadi X bukan elemen H sehingga X bukan titik limit dari H. Jadi terdapat persekitaran P epsilon X himpunan bagian H. Dengan demikian, komplemen H adalah terbuka. Dalam pembuktian bagian nomor 2, kita tidak boleh mengambil langsung kontrapositif dari bagian 1, sebab suatu himpunan yang tidak terbuka bukan berarti tertutup. Misal, interval buka kurung AB adalah tidak terbuka dan tidak tertutup. Next, Mbak. Mbak Mita. Teorema 4.15. Nomor 1. Gabungan himpunan-himpunan terbuka yang banyaknya sebarang adalah terbuka. Nomor 2. Irisan himpunan-himpunan terbuka yang banyaknya berhingga adalah terbuka. Buktinya nomor 1, misalkan H1, H2 sampai Hn adalah himpunan terbuka. H sama dengan H1, gabungan H2, gabungan sampai Hn sama dengan gabungan Hc, yakni gabungan dari semua HA. Sedemikian sehingga untuk setiap A, HA himpunan bagian H, ambil sembarang X elemen H, maka X adalah sebuah unsur pada paling sedikit satu di antara HA. Misalkan, X elemen HA tetapi HA terbuka sehingga terdapatlah persekitaran P epsilon X. Himpunan bagian HA, himpunan bagian H. Jadi H adalah terbuka. Nomor 2, dibuktikan bahwa dengan induksi matematika dimulai untuk himpunan terbuka H1 dan H2, H sama dengan H1 irisan H2 ambil sembarang, X sama dengan H1 irisan H2. Maka X elemen H1 dan X elemen H2. Karena H1, H2 terbuka, maka terdapat persekitaran P epsilon X. Himpunan bagian H1 dan P epsilon X himpunan bagian H2. Dari materi di atas terdapat latihan soal nomor 1, H sama dengan kurung kurawal buka kurung S, Y X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1, X, Y elemen R. Apakah H terbuka atau tertutup? Carilah jika ada interior H, eksterior H, H aksen, H himpunan perbatasan dari H, dan penutup H. Soal nomor 2, H sama dengan kurung kurawal X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan lebih kecil 1, X, Y elemen R gabungan 3. Carilah jika ada titik terasing interior H, eksterior H, H aksen atau himpunan turunan dari H, H himpunan perbatasan dari H atau dengan inisial HB. Mohon maaf itu ada kesalahan pengetikan. H pangkat H itu sebenarnya H pangkat B. Dan H penutup dari H.
Jawaban nomor 1, H sama dengan tutup berawal H, Y, H kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1, S, Y elemen R adalah daerah lingkaran, termasuk kelilingnya. Menurut definisi titik interior, setiap titik di dalam lingkaran ini adalah titik interior. Himpunan titik interior adalah seluruh lingkaran tanpa kelilingnya, yaitu interior H atau dengan H0 sama dengan X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil 1, X, Y elemen R. Yang B, menurut definisi titik interior, eksterior, sebarang titik di luar lingkaran, yaitu adalah titik eksinterior dari H. Jadi komplement H sama dengan X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari 1. X, Y elemen R. Yang C, menurut definisi titik limit, semua titik di dalam dan pada lingkaran itu adalah titik limit. Semua titik di dalam dan pada lingkaran itu adalah titik limit. Jadi H aksen sama dengan X, Y. X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. X, Y elemen R. Jadi H tertutup sebab H aksen atau himpunan turunan dari H, min H, yakni H memuat sebuah titik limitnya. Yang D, menurut definisi titik perbatasan, semua titik pada keliling lingkaran adalah titik perbatasan. Jadi, H himpunan perbatasan dari H atau HB sama dengan X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. X, Y elemen R. Jawaban yang nomor 2, A, menurut definisi titik terasing, titik 3 adalah titik terasing. Yang B, menurut definisi titik interior atau H0 sama dengan X, Y, H kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil 1, X, Y elemen R. Yang C, menurut definisi titik eksterior H pangkat 0 sama dengan X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar 1. X, Y elemen R dikurangi 3 sebab 3 elemen H. Yang C, menurut definisi titik eksterior, yang D, menurut definisi titik limit H aksen sama dengan X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1, X, Y elemen R. Yang E, menurut definisi titik perbatasan HB atau himpunan perbatasan dari H sama dengan X, Y. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. X, Y elemen R. Gabungan dari 3. Yang F, menurut definisi titik closure atau H tertutup atau H penutup, H gabungan H aksen sama dengan X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1, X, Y elemen R. Gabungan dari 3. Demikian yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Yang lain jika ada pertanyaan.
Untuk kelompok 11, coba Mbak di slide-nya di foto share-nya, kemudian di share lagi coba biar saya bisa lihat. Soalnya di saya di sini macet nih. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sudah. Ayo yang lain tanya. Saya Nur Lastiana mau bertanya, Mbak. Mbak. Jelaskan pengertian persekitaran bocor pada slide 4. Terima kasih. Iya, Mbak. Sama-sama. Kan yang lainnya? Sudah dijawab belum?
Coba ditampilkan Mbak yang ditanyakan Mbak Nurul tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Nah, untuk persekitaran bocor, nah dari itu P X0 epsilon dari titik X0 elemen H adalah himpunan titik X. Demikian. Sehingga 0 kurang dari nilai mutlak X0 kurang dari X kurang dari epsilon. Dengan kata lain, titik X0 tidak termasuk untuk persekitaran unsur itu. Unsur persekitaran itu. Jadi, persekitaran bocor P X0, epsilon itu dikatakan bocor karena X0 tidak termasuk dalam unsur persekitaran itu. Gimana Mbak Nurul? Iya Mbak, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk ada yang ditanyakan lagi yang lainnya? Gimana? Sudah tidak ada yang tanya? Kalau nggak ada, silakan ditutup, Mbak. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan kesimpulan. Untuk himpunan terbuka, maka kita perlu ingat dengan ditandakan dengan kurung tutup, buka kurung dan tutup kurung biasa. Nah, untuk himpunan tertutup, maka ditandakan dengan tanda kurung siku. Buka kurung, tutup kurung dengan siku. Buka kurung biasa dengan tanda tutup kurung siku, maka tidak dinyatakan himpunan terbuka dan juga tidak dinyatakan dengan himpunan tertutup. Nah, untuk mengerjakan soal-soal tersebut, kita menggunakan sebuah teori pada titik 4.14 dan juga titik 15. Itu sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam presentasi saya masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.